Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Hansen dan kali ini sebelum saya menjelaskan logika dari depth limited search, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu algoritma depth limited search dan bagaimana langkah-langkahnya. Oke, the depth limited search ini adalah sebuah algoritma yang mirip dengan depth first search. Tapi yang menjadi perbedaan mereka dua adalah mereka mempunyai batasan. Di sini kita akan membuat variabel dengan nama limit. Di mana limit ini yang menjadi pembeda antara depth limited search dengan depth first search. Baru, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika kita ingin mencari solusi dalam suatu graf, tapi cuma dalam kedalaman tertentu saja. Kenapa demikian? Karena kita ingin lebih menghemat waktu ketika kita ingin mencari sebuah node. Kalau node-nya itu kita ingin mencari sampai ribuan, itu akan memakan waktu yang lebih banyak. Jadi sehingga kita akan mencari solusi dengan cara memakai sampai kedalaman tertentu saja. Jadi akan menghemat waktu lebih banyak. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu kita dapat mulai dari sebuah simpul atau node awal atau yang kita sebut sebagai root dari sebuah pohon atau tree atau graph. Baru inisialisasi kedalaman pencarian depth dengan nilai 0 karena ketika kita ingin mulai pencarian itu pasti dimulai dari 0 kalau dalam dunia programming. Lalu kita akan melakukan suatu perulangan atau rekursi, di mana periksa apakah simpul saat ini adalah solusi yang diinginkan. Solusi di sini adalah goal yang ingin kita cari, karena ingat, DLS atau Depth Limited Search adalah algoritma pencarian untuk sebuah node yang ingin kita cari. Baru ketika kita cari bahwa kalau misalnya node yang kita cari adalah solusi yang kita inginkan atau goal yang kita inginkan, berhenti dan kembalikan solusi tersebut. Jika kedalaman saat ini sudah mencapai batas yang ditentukan, kita akan berhenti dan return antara gagal atau fail atau false atau tidak ditemukan. Baru kita akan lanjut jika kedalaman masih dalam batasan. Jika kedalaman saat ini masih di bawah batasan dari limit yang kita tentukan, maka kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Baru kita akan ambil semua simpul anak. Simpul anak di sini kita bisa artikan sebagai child kalau misalnya dalam bahasanya. Jadi child itu adalah anak-anak dari root yang ada. Simpul yang terhubung langsung dengan simpul saat ini. Lalu untuk setiap simpul anak, tingkatkan kedalaman dengan satu. Ingat, karena ketika kita sudah turun dari root ke bawah, itu berarti kedalamannya sudah masuk satu, ditambah satu. Lalu kita akan melakukan pencarian simpul anak itu dengan menggunakan rekursi, yaitu adalah pemanggilan fungsi dirinya sendiri. Lalu jika seluruh simpul anak telah dijelajahi, jika kita sudah mencapai sampai mentok, tanpa menemukan solusi, di mana batasannya itu masih lebih sedikit daripada limit yang ditentukan, maka kita akan kembalikan nilai gagal atau tidak ditemukan. Kira-kira seperti itu untuk langkah-langkah algoritma DLS. Selanjutnya saya akan berikan contoh untuk logika DLS. Baik, perkenalkan nama saya Nicholas Hansen, dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai logik dari algoritma Depth Limited Search. Jadi, secara dasarnya, Depth Limited Search adalah pembaruan atau pengembangan dari Depth First Search, di mana yang menjadi pembeda antara dua algoritma tersebut adalah Depth Limited Search mempunyai satu variabel yang baru dengan yang nama limit, di mana limit ini akan menjadi acuan ketika algoritma ini akan berjalan, dia akan menyesuaikan dengan limit. Dan ketika limitnya sudah dicapai, maka algoritma tersebut akan berhenti. Baik, untuk return-nya, biasanya dia mempunyai tiga return. Return-nya yang pertama, itu adalah node yang ditemukan ketika dia menemukan node-nya dari algoritma yang dijalankan. Atau yang kedua, dia sudah mencari semua dari limit yang dikasih, tapi tidak ada yang ketemu, atau ketika dia sudah mencari semua node, jika kebetulan limitnya yang dikasih adalah ujung dari sebuah node, ketika dia mencari semua, akan tetapi tidak ketemu, maka dia juga akan mengembalikan false. Begitu. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara logika dari algoritma depth limited search ini? Pertama-tama, kita akan menentukan root terlebih dahulu. Root itu adalah akar dari node-node yang ada. Di mana root yang adalah yang paling atas. Di mana pada kasus ini root adalah si A. Baik, kalau begitu kita akan menentukan limitnya. Kita ingin dia mencari sampai tahap mana.
Dimana di sini kita bisa bilang ini sebagai batasan ini batasan 0, ini batasnya ini 1, ini batasnya 2, dan seterusnya. Ini 3, ini 4, 5, dan seterusnya. Dimana dimulainya dari 0. Jadi root adalah 0, baru di bawahnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Kalau begitu, misalnya, di sini saya ingin menentukan limitnya itu adalah 2. Baik, kalau begitu, kita akan mencari goal-nya. Menentukan goal-nya, kita akan set goal-nya. Apa yang ingin kita cari? Kita akan cari apakah ada karakter H di pencarian algoritma ini. Apakah akan ditemukan dengan limit 2? Baik, kalau begitu, kita akan cari untuk si algoritmanya ya. Untuk root-nya sendiri, kita akan masukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah step. Nah, apakah A adalah goal yang dikasih? Bukan. Kalau begitu, gantilah A dengan semua child-nya. Ya, jadi kita akan tentuin dulu apakah A itu punya child? Ada. Berarti gantikan A dengan semua child yang ada. Yaitu adalah B sama C. Baik, B sama C. Apakah B adalah goal-nya? Bukan. Kalau begitu, apakah C adalah goal-nya? Bukan juga. Kalau begitu, kita akan cari dulu apakah limitnya itu masih dalam batas. Jika masih, maka lanjutkan. Oke, karena limitnya ini masih 1, dan 1 itu adalah di bawah 2, maka akan dilanjutkan. Kalau begitu, kita akan ganti dulu. Ini sesuai sama selera programmer ingin mengganti B atau mengganti si C. Ya. Nah, di sini saya ingin mengganti si B-nya terlebih dahulu. Maka saya akan mengganti dengan si D sama I. Kalau begitu, kita akan cari apakah si D adalah H? Bukan. Kalau begitu, kita hapus. Enggak dulu. Kita nggak hapus dulu. Lalu kita tanya, apakah I adalah H? Apakah E adalah H? Ternyata bukan. Kalau begitu, cari terlebih dahulu apakah limitnya sudah mencapai batas. Nah, di sini limitnya sudah mencapai batas. Kalau begitu, D sama I kita hapus. Kalau begitu, kita akan cari C-nya. C itu punya anak, di mana anaknya adalah si F. Maka kita akan ganti dari C jadi F. Apakah F adalah goal-nya? Ternyata bukan juga. Kalau begitu, kita akan cari apakah limit saat ini sudah merupakan limit yang ditentuin dari awal? Dan jawabannya iya. Karena 2 tidak lebih kecil dari 2. Kalau begitu, kita akan return false. Atau kita bisa return not found. Kira-kira seperti itu. Jadi, kalau tadi goal-nya itu bukan H, akan tapi goal-nya adalah F, atau D, E, A, B, C, kalau goal-nya adalah F, maka yang akan kita return adalah node yang ditemukan. Jadi, saya harap semuanya bisa paham dengan penjelasan saya kali ini. Oke, kalau begitu, inilah cara logik dari algoritma Depth Limited Search. Untuk selanjutnya, untuk contoh soal yang berikutnya akan dijelaskan oleh Felix. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Depth Limited Search ke map yang sudah saya buat, yang sudah dibuat dengan 25 titik ini. Oke, misalnya di sini saya ingin membuat goal-nya itu adalah di Yogyakarta. Dan limitnya yang saya beri adalah 6. Kira-kira seperti ini. Baru kita akan mulai dengan cara kita akan masukkan dulu dari limit 0. Kita akan cari limit 0 yaitu si root-nya. Baru kita akan cari yang limit 0 itu adalah si Aceh. Di mana Aceh ini adalah akar dari semua perjalanan ini ya. Berarti Aceh kita akan masukin dulu ke
stack-nya ini. Jadi kita bisa masukkan Aceh. Nah, baru apakah Aceh ini adalah si goal-nya? Dan bukan. Kalau bukan, kita akan tambah limitnya tambah satu, kita akan tambah depth-nya tambah satu atau kedalamannya tambah satu. Terus di sini kita akan cari yaitu anak-anak dari si Aceh, yaitu adalah si Medan dan Siantar. Kalau begitu Aceh kita akan ganti ke Medan dan juga Siantar. Oke, baru kita cek apakah Medan atau Siantar merupakan goal yang dicari, dan ternyata bukan. Kalau begitu, kita akan cari lagi, apakah limitnya sekarang apakah depth-nya sudah sekarang merupakan limit? Ternyata bukan. Kalau begitu, kita akan tambah depth yang tambah satu lagi, yaitu adalah mencari si anaknya. Di mana anak-anaknya Siantar? Ini ada Semarang, Prapat, dan Balikpapan, sedangkan anak Medan ada Sibolga, dan ada Batam. Oke, kalau begitu, kita akan ganti terlebih dahulu dari punya si Medan terlebih dahulu ya. Bolga dan Batam. Nah, apakah si Batam dan si Sibolga, ya, apakah Batam dan Sibolga adalah goal yang dicari atau bukan? Kalau begitu kita akan cari lagi. Apakah limitnya itu sudah merupakan 6? Ternyata bukan. Ini masih limit 2. Kalau begitu, kita akan ganti lagi dengan depth-nya tambah 1. Berarti kita sekarang pindah ke yang ketiga, yaitu Nias, Padang, dan juga Malaysia. Nah, tapi sekarang ini kan ada dua nih, ada Sibolga sama Batam. Kita bisa pilih salah satu yang mau diganti. Yang mau diganti terlebih dahulu. Di sini saya akan pilih Sibolga dulu ya. Bisa nih, di sini. 8. Nah, Sibolga. Terus saya ganti jadi Nias. Baru ada Padang. Dan juga ada Malaysia. Nah, baru kita akan cari apakah Nias atau Padang atau Malaysia merupakan goal yang dicari. Ternyata bukan. Kalau begitu kita akan cari lagi apakah depth-nya sekarang merupakan limit. Ternyata bukan. Masih 3, belum sampai 6. Kalau gitu kita akan tambah satu lagi untuk depth-nya, yaitu kita akan cari anak-anaknya masing-masing. Kalau gitu, nah sekarang ini kan ada Nias, ada Padang, ada Malaysia nih. Kita bisa pilih satu dulu, dan sisanya baru kita ganti setelah yang satunya ini sudah habis. Nah, sekarang saya akan pilih dulu yaitu Nias. Nias saya akan ganti ke Pekanbaru. Nah, Pekanbaru apakah merupakan goal dari Yogyakarta? Dan bukan. Kalau begitu, saya akan cari apakah limitnya sekarang, apakah depth sekarang merupakan limitnya atau sudah mencapai limitnya, dan ternyata bukan. Kalau begitu, Pekanbaru akan kita cari anaknya, yaitu adalah depth tambah 1, yaitu adalah ke 5. Dari 5 ini adalah si Jambi. Kalau gitu kita akan ganti dulu ke Jambi. Yang lainnya itu kita akan cari lagi ketika kita tidak menemukan dari satu jalur ini. Kalau misalnya dari jalur atas ini kita akan menemukan, baru kita akan pindah ke jalur bawahnya lagi, jalur bawahnya lagi, dan jalur bawahnya lagi. Kira-kira seperti itu. Baru dari Jambi, apakah Jambi merupakan goalnya? Dan ternyata bukan. Sekarang kita akan cari, apakah sekarang limitnya itu sudah di 6? Ternyata belum. Ini masih 5. Ternyata limit yang dikasih itu 6. Berarti kita akan cari lagi untuk anaknya si Jambi, yaitu adalah si Yogyakarta. Sekarang Yogyakarta kita akan gantikan ke Jambi. Nah, sekarang kita akan cari apakah Yogyakarta merupakan goal yang dicari? Dan ternyata jawabannya iya. Kalau begitu, kita akan return Yogyakarta ini ke dalam function atau methodnya. Yaitu Yogyakarta di sini adalah node yang didapat. Kira-kira seperti itu untuk contoh implementasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Johannes Alberti Siahaan.
dengan NIM 211401043. Nah, di sini saya akan menjelaskan pseudocode dari function def_limited_search. Nah, di sini ada function namanya def_limited_search. Dia nerima dua parameter, ada problem dan L. Problem ini adalah problem yang mau kita solve, dan di dalam problem ini juga terdapat initial state dan goal state. Nah, sedangkan L ini adalah limit. Function ini nge-return sebuah node atau statement failure atau statement cutoff. Nah, dalam function ini ada pertama itu variable frontier, yaitu stack yang bersifat LIFO queue, yaitu queue yang sifatnya last in first out. Dan stack ini diisi oleh node yang adalah initial state dari si problem. Kemudian ada variable result, isinya failure. Nah, kemudian selanjutnya ada while node is empty frontier do. Maksudnya selama si frontier ini tidak kosong atau ada isinya, maka lakukan kode yang di dalam while loop. Yang pertama ada variable node, isinya itu hasil pop si frontier, atau istilahnya node yang paling atas, atau node yang paling terakhir ditambahkan ke dalam frontier, dimasukkan ke variable node ini. Nah, if problem is goal not state, then return node. Maksudnya jika goal si problem sama dengan node state, maka return node. Kita return node yang ini tadi. Lalu ada if def node besar dari L, then result cutoff. Maksudnya jika def si node sudah lebih besar daripada L si limit, maka si result ini kita ganti isinya jadi cutoff. Kemudian ada else if node is cycle node do. Maksudnya jika si node ini belum pernah kita telusuri, tidak dalam cycle kita, maka lakukan for each child in expand problem node do add child to frontier. Maksudnya kita looping si child si node. Nah, child ini kita tambahkan ke frontier yang ini. Nah, jadi kita lakukan loopnya, kita ulang-ulang. Setelah loopnya selesai, kita return. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi def_limited_search pada Johannes Map. Nah, bila dilihat pada map ini tidak ada cost untuk mencapai dari satu kota ke kota lainnya, dikarenakan def_limited_search itu tidak bergantung pada cost. Nah, syaratnya ada limit itu sampai level 5. Initial state itu di warna hijau, yaitu bina, dan goal state itu warna merah, yaitu SAS. Nah, pada sebelah kiri nama kota itu ada angkanya itu merupakan level dari kotanya. Berarti bina itu level 0 karena dia initial state, diamond itu level 1 karena dari bina ke diamond itu cuma satu kali perjalanan, jadi tambah 1. Nah, untuk diamond ke emas itu satu kali perjalanan juga, jadi tambah 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, Carrefour level 3, dan itu level 4. Untuk SAS itu ada dua levelnya, level 5 dan level 7. Dikarenakan kalau dari John itu tambah 1, jadi 4 tambah 1, 5. Kalau dari Sin, dia dari level 6 tambah 1 jadi 7. Nah, asumsi berikutnya itu kita jika kota yang sekarang itu mempunyai 2 cabang, kita ambil cabang yang kiri, lalu kanan. Oke, sekarang dari Bina ke SAS. Nah, Bina itu level 0, masih memenuhi limit yang level 5. Tapi Bina itu bukan gold state, jadi kita lanjut ke Diamond. Diamond itu level 1, masih memenuhi limit, tapi dia bukan gold state, jadi lanjut ke Mas. Mas itu level 2, masih memenuhi limit, tapi dia bukan gold state, jadi lanjut ke Carrefour. Carrefour itu level 3, masih memenuhi limit, tapi bukan gold state, jadi lanjut ke Donkey. Donkey itu level 4, masih memenuhi limit, tapi dia bukan gold state, jadi lanjut ke Hood.
Hood itu level 5, masih memenuhi limit, tapi bukan goal state. Nah, dari Hood kita bisa pergi ke Canot dan ke Monga. Tapi Canot dan Monga itu level 6, sudah lewat dari limit. Jadi kita berhenti dari sini. Nah, kalau dari sini kita balik ke parent node-nya yang mempunyai cabang lain selain cabang yang sudah kita lewatin. Nah, sekarang kita di Hood, parent itu Donkey. Donkey itu punya cabang lain nggak selain ke Hood? Tidak, jadi dia pindah ke Carrefour. Carrefour itu punya cabang lain nggak selain ke Donkey? Tidak, jadi pergi ke Mas. Mas juga tidak punya cabang lain, jadi pergi ke Diamond. Nah, Diamond punya cabang lain nih. Nah, jadi kita pergi ke Katon. Katon itu level 2, masih memenuhi limit, tapi dia bukan gold state. Jadi kita pergi ke Pierre. Pierre itu level 3, masih memenuhi limit. Tapi Pierre itu bukan gold state. Jadi kita cari tempat lain. Nah, karena Pierre ini tidak mempunyai child, jadi kita pergi ke tempat lain. Caranya seperti tadi, lihat parent node-nya yang punya cabang lain. Nah, sekarang Pierre. Pierre itu parent node-nya Katon. Katon itu tidak punya cabang lain. Jadi pergi ke Diamond. Diamond tadi punya cabang lain tapi sudah dilaluin. Jadi kita pergi ke Bina. Nah, Bina ini ada punya cabang lain yang belum dilaluin, yaitu Meriskin. Nah, kita ke Meriskin. Meriskin itu level 1 memenuhi limit, tapi dia bukan goal state. Jadi lanjut ke Marquis. Nah, Marquis ini dia level 2, masih memenuhi limit, tapi bukan goal state. Jadi lanjut ke kota 3. Lanjut ke kota level 3 yaitu Albert. Dia masih memenuhi limit, tapi dia bukan goal state. Jadi lanjut ke John. Nah, John ini level 4 masih memenuhi limit, tapi dia bukan goal state. Jadi kita lanjut ke Sas. Nah, Sas ini limitnya, karena dari John, limitnya 5. Masih memenuhi. Dan dia adalah goal state. Jadi kita sudah dapat si Sas itu di mana. Jadi, karena Sas itu adalah goal state, jadi pencaharian selesai. Perkenalkan, nama saya Felix dengan NIM 211401037. Jadi saya akan menjelaskan contoh depth limited search. Jadi ini ada contohnya. Kemudian memiliki limit 2 dan goal 7. Jadi limit itu adalah level limitnya. Itu level limitnya itu 2. Jadi root ini, 1 ini adalah root atau level 0. 2 dan 3 itu adalah level 1. 4, 5, 6, dan 7 itu adalah level 2. Dan yang bawahnya itu adalah level 3 dan seterusnya. Jadi limitnya itu sampai level 2 doang, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Goalnya itu adalah 7. Jadi di angka 7. Jadi untuk memulai depth limited search itu, kita mulainya dari root dulu, yaitu level 0. Kemudian kita lanjut ke level 1, yaitu di cabangnya itu ada 2 dan 3. Kemudian dia cari dulu, dia lanjut ke dari 2, bosan ke childnya 2 yaitu 4 dan 5. Kan belum ditemukan kan, tapi dia tidak melanjutkan lagi di level ketiga, karena di limitnya itu cuma level 2, jadi 8, 9, 10, 11 itu tidak dicek. Kemudian setelah selesai, dia lanjut lagi ke sibling selanjutnya yaitu 3, kemudian dia ngecek 6 dan 7. Jika sudah ditemukan 7, maka dia akan return 7. Apabila tadi goalnya di 8, maka returnnya karena failure. Tapi karena goalnya itu adalah 7, maka di return itu adalah 7. Jadi untuk mengimplementasikan limited search di contoh yang saya buat itu, misalkan contoh goal state kita itu adalah Temanggung, dan limit level kita itu adalah 5. Jadi initial state kita itu kita asumsikan kita dari Brebes. Pertama-tama, Brebes itu adalah rootnya, jadi itu level 0. Kemudian kita ke level 1, ke Slawi. Kemudian setelah Slawi, kita lanjut lagi ke Purwokerto, yaitu level 2. Bahwasan di Purwokerto memiliki childnya itu ada Cilacap, Kroya, Kebumen, dan Purbalingga. Itu adalah level 3-nya. Habis itu kita lanjut ke level 4, itu adalah Purworejo. Habis itu kita lanjut ke Magelang. Itu level 5, itu sudah mencapai limitnya, jadi kita berhenti di sana. Kemudian kita balik lagi ke Purbalingga, yaitu adalah level 3-nya. Kemudian kita lanjut lagi ke Wonosobo,
ke Banjarnegara itu adalah level 4-nya, bosan kita lanjut lagi ke Wonosobo itu level 5, kita berhenti lagi di sana. Karena sampai Wonosobo dan Magelang pun kita masih belum mencapai goal state-nya walaupun sudah mencapai limit levelnya. Karena sudah selesai di bagian Selawi, kita lanjut lagi di bagian Tegal yang memiliki child-nya di Pemalang itu level 2. Kemudian di Pekalongan itu ada level 3. Kemudian ada Kendal level 4. Kemudian kita langsung saja ke Temanggung itu level 5. Jadi kita sampai di Temanggung itu ini sudah mencapai goal state-nya yaitu level 5 dan sudah mencapai limit levelnya level 5, jadi dikembalikan Temanggung. Jika kita lewat dari sini, dari Selawi, maka tidak akan menghasilkan apa-apa.